warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, para asatidah, para orang tua, para guru-guru, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Amsar bin Namat beserta para anak-anak, menantu dan cucunya. Wabil khusus yang kita doakan malam hari ini almarhumah Ibu Halimah binti Bapak Perim. Mudah-mudahan almarhumah Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah. Dan kita bersama-sama bersaksi bahwa almarhumah min ahlil khair, min ahlil khair. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati para guru-guru kita yang cukup banyak hadir pada malam hari ini. Di antaranya guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Hamdani Amsar MPD, Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Matroji Muhajir, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Matroji, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Mahdi Supri Salam, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Firdaus Idris Salam, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ali Imran, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Kahfi Esas, Bapak Ketua RW 011 Bapak Abdurrahman SH, Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Bahtiar Harahap, para ketua RT, para ketua RW 04 Bapak Ahmad Syakur, dan para hadirin sekalian, para orang tua yang tidak saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim serta mahabbah kita bersama para guru-guru kita. Para bapak hadirin sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, malam ini saya bisa hadir. Juga para rombongan dari Ujung Harapannya, alhamdulillah bisa hadir. Kenapa saya bisa hadir, Pak? Alhamdulillah Pak Agus Sofyan dan istri
bulan November kemarin berangkat umroh bersama saya. Ya, jadi yang menarik saya datang kemari sebab wasilah itu. Mudah-mudahan wasilah itu menjadi silaturahmi yang tidak terputuskan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita sama-sama hadir mendoakan almarhumah. Dan yang paling penting para bapak hari sekalian, bukan hanya kita mengiringi doa untuk almarhumah, tapi yang paling penting, paling mahal adalah almarhumah memberikan nasihat buat kita yang masih hidup. Nasihatnya bahwa kita semua pasti apa? Nyusul Pak ya. Nggak ada yang nggak nyusul. Yang tua mati nggak? Yang muda? Yang sehat? Yang sakit-sakitan? Apalagi Pak ya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada orang yang tidak mati. Semuanya pasti mati. Setiap kali kita hadir Pak di majelis kayak gini, yang paling mahal itu adalah nasihat dari orang yang mati. Makanya Nabi perintahkan sama kita, kalau kita hadir di majelis tahlil, kata Nabi ya, uzkuru mahasina mautakum. Kita disuruh nyebut-nyebut kebaikan orang yang mati. Ya, kita sebut-sebut. Waqufu an masawihim. Jangan engkau sebut-sebut kejelekannya, dosanya, aibnya. Kenapa tidak boleh Pak? Wa antum syuhada'u fil ardh. Karena kita ini menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau malam ini kita hadir dan kita bersaksi bersama bahwa almarhumah ini orang baik, maka dibukain untuk almarhumah ampunan dan pintu surganya Allah. Ya. Tetapi kalau kita menyaksikan ada orang yang mati masih diomongin kejelekannya, maka itu membuka pintu neraka untuknya. Nauzubillah. Nah, malam ini kita sebutin Pak ya, kebaikan almarhumah. Walaupun saya bukan orang sini, bukan tetangga Pak ya, saya udah minta contekannya sama anaknya. Apa kebaikan almarhumah? Untuk apa para bapak hari sekalian? Untuk kita tularkan, kita ikuti, kita tiru, agar almarhumah mendapatkan aliran pahala. Terutama buat anak mantunya, kuduk diikutin, kuduk Pak ya, supaya almarhumah dapat apa tuh? Aliran pahala. Alir terus pahalanya. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup mengikuti jejak kebaikan almarhumah. Apa kebaikan almarhumah para bapak hari sekalian? Yang pertama, almarhumah ini orang yang sangat cinta dengan majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu, sampai tutup ajal beliau. Ini Pak, pekerjaannya ringan tapi berat. Nggak semua orang bisa kayak gitu tuh. Ya, banyak nggak Pak? Majelis taklim di samping rumahnya, teker mak getar-getar ya, kenceng banget. Pengurus manggil-manggil, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kumpul. Batin pantatnya bergeser Pak ya. Jadi konsepnya Bapak ringan, tapi mengerjakan orang bisa hadir, orang bisa istiqomah, orang bisa rajin ke majelis taklim, pekerjaan berat. Berat. Kenapa Pak? Nih, satu. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah itu Pak punya malaikat yang khusus kerjaannya apa tuh? Nyari-nyari majelis taklim, majelis zikir. Itu malaikat.
kerjaan ngiter aja tuh. Di mana ada majelis taklim, di mana ada majelis zikir, majelis tahlil, tahmid kayak gini nih, datang dia. Malaikat nimbong, barang-barang duduk sama kita, membuka, mengembangkan sayapnya, dilindungi semua orang-orang yang hadir ke majelis ilmu, majelis zikir kayak gini. Ya, itu kerjanya tuh gitu malaikat. Kalau majelis kayak gini bubar, Pak, udah selesai, zikirnya udah, tahlilnya udah, doanya udah, majelis ilmunya udah, bubar, malaikat juga pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Kalian dari mana ini kalian? Gitu ya. Walaupun Allah tuh tahu dari mana ini kalian. Saya habis keliling menghadiri majelis zikir, majelis ilmu hambamu. Itu laporan ya Pak Tuhan. Ya kan? Apa kata Allah kepada para malaikat? Apa yang kau tahu dari mereka? Mereka minta apa? Gitu katanya. Kata Allah, kita nih minta apa nih? Duduk di majelis kayak gini Pak, apa yang kita minta? Kata malaikat apa? Mereka minta surga. Ya kan? Nanti kita baca Pak. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ij'al qabraha radatan min riyadil jannah. Mereka hambamu ya Allah minta surgamu. Itu laporan malaikat. Apa kata Allah? Aku berikan. Masya Allah Pak. Rugi nggak tuh datang ke sini? Untung Pak. Tapi sayang orang banyak yang nggak mau. Pantatnya sama kakinya Pak getar. Berat. Ya, berat Pak. Ini kayak gini nih berat nih hadir. Ini kan lillah Pak. Ya, diundang kagak ya datang aja kan. Gitu Pak ya. Terus kata malaikat, mereka minta lagi. Apa yang mereka minta? Mereka minta agar dijauhkan dari neraka. Tuh Pak. Allahumma ij'al qabraha la taj'al qabraha hufratan min hufarin nira. Itu doa kita para bapak hari sekalian. Jangan ya Allah engkau jadikan almarhumah kuburannya bagian daripada lobang-lobang neraka. Ini yang hambamu minta ya Allah di dunia. Kata Allah Pak, saya kabulkan. Masya Allah Pak, ya. Minta surga Allah kasih, jauh dari neraka Allah Pak kasih. Kata Allah, apalagi yang mereka minta? Mereka minta ampunanmu ya Allah. Yang tadi dibaca oleh guru kita, astagfirullahalazim ya. Astagfirullahalazim itu Pak. Itu kalimat yang pertama kali kita minta. Ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah ampuni dosa almarhumah. Ya Allah ampuni dosa mereka semua yang kita niatkan malam ini. Tuh, kata malaikat tuh, ya Allah hambamu minta ampunan. Aku ampuni. Tuh, Pak. Tiga tuh keuntungannya, Pak. Minta surga Allah kasih, dijauhkan dari neraka Allah kasih, diampuni dosanya juga Allah ampuni. Ya, makanya nggak rugi. Orang yang rajin hadir ke majelis zikir, orang yang hadir ke majelis ilmu, minta surga Allah kasih, dijauhkan neraka Allah kasih, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini almarhumah Pak, Masya Allah Pak, kalau setiap hari beliau hadir ke majelis zikir, majelis ilmu Pak, setiap hari permintaan almarhumah minta surga Allah kasih, setiap hari almarhumah minta dijauhkan neraka Allah berikan, setiap hari almarhumah mengucapkan istighfar, dosanya balik kepada Allah habis. Tuh, alhamdulillah Pak. Kita nggak pengen Pak pulang kampung bawa apa? Dosa. Iya. Kalau perlu maka kita baru datang ke dunia bersih tanpa dosa. Agar kita balik kepada Allah Pak, bersih tanpa dosa, maka banyak-banyak minta istighfar. Terutama istighfar saat menghadiri majelis kayak gini. Ya, ini ringan tapi berat ngerjain. Apalagi istiqomah.
Apalagi apa Pak? Dawang, continue. Almarhumah ini Pak sampai tutup mata. Sampai tutup mata beliau baru ngasoh hadir ke majelis taklim. Ilmunya udah saya kasih nih ilmunya. Besok kalau ada tetangga ada majelis taklim, hadir Pak. Hadir aja, hadir. Masalah paham entar nomor sekian. Yang penting hadirnya dulu. Masih lanjut Pak hadis ini Pak. Ini riwayatnya Muslim Pak ya. Artinya sahih Pak ya. Masih lanjut. Kata Nabi apa? Ada orang Pak dosanya banyak. Dosanya banyak, lewat Pak ke majelis orang lagi hadir begini, dia lewat tuh. Kemudian dia mampir. Ya, kagak sengaja tuh dari rumah, kagak niat mau apa tuh, mau hadir. Dosanya banyak, dia lewat di majelis zikir, dia lewat di majelis taklim, dia mampir. Kata Allah apa? Saya ampuni orang itu dosanya. Mampir doang Pak, diampuni. Ya, Masya Allah Pak, luar biasa tuh ya kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besok kalau dari mana-mana ada orang lagi tahlil, zikir, taklim, duduk aja deh Pak. Ya, duduk aja. Allah apa tuh? Allah ampuni. Ya. Maka saya bilang tadi, untuk seperti almarhumah Pak, Ibu Halimah ini berat. Makanya kata Ibu Halimah, inilah nasihat. Ya, nanti kita kalau pulang kampung, ya pulang menghadap Allah. Paling tidak Pak, yang dikerjakan almarhumah kita tiru, kita ikuti. Almarhumah pasti dapat paham. Ya, makanya jangan apa, males-males, jangan bosan-bosan hadir ke majelis ilmu. Ya Pak, nama orang hidup Pak, ini almarhumah Pak, kagak dinyana-nyana kalau kata orang Betawi ya, kagak sakit lagi Pak, Masya Allah. Tuh, kalau udah apa tuh umur. Jadi kematian itu Pak sangat dekat. Bahkan kematian itu tak tika bagtatan, begitu kata. Kematian itu datangnya mendadak. Bisa jadi Pak, baru melangkah dari sini mati. Ya, alhamdulillah tuh, baru pulang apa? Zikir Pak ya. Jadi mati itu dekat Pak. Jadi jangan menunda-nunda kebaikan yang bisa kita lakukan. Terutama kebaikan hadir ke majelis ilmu. Kebaikan hadir ke majelis zikir, jangan ditunda, karena kita nggak tahu kapan kita mati. Ya, ini almarhumah Pak luar biasa, menurut saya luar biasa Pak. Kenapa? Karena sampai akhir hayatnya beliau apa? Rajin hadir ke majelis taklim. Dan ini saya bilang tadi ya Pak, berat. Ya, mudah-mudahan nih putra putrinya lanjutin tuh. Ya, lanjutin. Kenapa lanjutin? Bakti anak sama orang tua, ikutin apa yang orang tua udah lakukan. Ya, orang tua emang rajin ke majelis taklim, anaknya kan banyak Pak, sampai 9. Liatin ada satu kagak bisa nih hadir Pak ya, jangan. 1, 2, 3 nggak apa-apa, saya ngikutin nyak dulu emang rajin. Nenek-nenek itu di alam kubur, Ibu Halimah Pak gembira, tuh anak gua hadir, ngikutin apa yang gua udah jalan. Ya. Jadi tanda bakti anak sama orang tua Pak, ada pekerjaan orang tua yang baik-baik lakukan. Maka orang tua itu sudah ngalir tuh pahalanya. Maka disebut apa? Waladun soleh yad'u lahu. Itulah anak soleh Pak. Bukan hanya anak soleh itu doain doang. Anak soleh itu apa yang orang tua kerjakan dan itu bagus, lakukan. Maka itu sudah mendapat apa? Aliran paham. Para bapak hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi jamin Pak, orang yang kayak almarhumah Ibu Halimah, apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang rajin hadir mencari ilmu, sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka orang ini pasti Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Tuh Pak. Ya, ini hadisnya kan juga sahih juga Pak. Ya. Jadi orang-orang yang rajin mencari ilmu, kata Nabi, sahalahullah, Allah mudahin pintu surga. Jadi pertanyaannya, kita pengen nggak masuk surga Pak?
Kalau pengen kesempatan emas kayak gitu, jangan disia-siakan. Karena hidup hanya sesaat. Hidup hanya sementara. Sekarang kita duduk, esok belum tentu. Iya. Sekarang kita masih bertantang-tenteng, besok belum tentu, Pak ya. Kemarin hari Jumat, Pak, sama saya biasa olahraga, Pak ya. Wah, kayak ada yang jorogin, jatuh tengkur, nih tangan masih bisa diurut tadi. Masih nyerang ya. Emang biasa tiap pagi saya pasti olahraga, gitu kan. Nah, hari Jumat kemarin pagi-pagi jam 9 udah kayak dijorogin orang. Ya nggak ada apa, nggak ada. Ya itulah nama musibah. Nggak bisa ngomong, Pak, nggak bisa ngomong dalam sesaat itu jatuhnya itu. Nggak bisa ngomong, kayak orang rep-repan gitu, Pak. Ya itulah musibah. Untung baru apa? Jatuh. Belum ajal yang ditaruh, Pak ya. Selesai dah hidup kita. Alhamdulillah. Oleh karena itu nih, nasihat yang mahal dari almarhumah jangan diapain, jangan disia-siakan. Ya. Para bapak, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan almarhumah yang kedua. Almarhumah ini orang yang cinta silaturahmi. Ya, orang, Pak, kalau demen silaturahmi itu artinya tuh nggak punya masalah sama orang lain. Sama siapa aja akur tuh. Ya, Pak ya. Kan ada orang bertahun-tahun kagak pernah datang sama saudara. Kali sama saudara, sampai mertua sama mertua sampai kagak akur, Pak. Pamannya ya. Jauh sama surga orang yang kayak gitu, mah, Pak. Ya. Jadi orang yang gampang masuk surga, rezekinya Allah kasih, umurnya panjang. Kata Nabi adalah orang yang rajin silaturahmi. Bahkan Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa menyebabkan orang gampang masuk surga?" Yang pertama kata Nabi, "Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Beribadahlah sama Allah, jangan pernah engkau sekutukan. Tuh, kunci pertama kita masuk surga, Pak. Ya. Orang gampang masuk surga, ibadahnya banyak sama Allah. Dan jangan disekutukan. Kalau nggak sekutu, Pak, murni jalan lancar. Makanya Allah sebutkan dalam akhir surah Kahfi, Pak ya. Faman kana yarju liqa'a rabbi. Siapa orang yang pengen ketemu Allah, satu, falyamal amalan salihah, kerjakin amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi. Nah, udah itu dua tuh. Pengen gampang ketemu Allah. Kita ini kan, Pak, mati mau pengen menghadap Allah. Jangan sampai, Pak, kita mati tidak berjumpa dengan Allah. Dan Allah nggak mau ketemu kita. Ini nauzubillah. Maka kan ada hadis Nabi, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa orang yang cinta, siapa orang yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pasti suka bertemu dengannya. Ya. Tapi sebaliknya, Pak, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa orang yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah nggak mau ketemu orang itu. Inna'udzubillah. Maka syarat untuk bisa bertemu Allah, kerjakan amal soleh dan jangan engkau sekutukan. Ya. Yang kedua kata Nabi tadi kan ta'budullah. Yang kedua tuqimus shalah, kerjain sholat. Yang ketiga tu'tiz zakat wa tusilar rahim. Jadi yang keempat silaturahmi. Ini amal yang gampang masuk surga. Jadi almarhum Pak, saya yakin Pak, saya yakin 1000% Pak. Walaupun saya nggak kenal beliau Pak ya, tapi kalau udah lihat kerjaannya Pak, Masya Allah, saya yakin hati beliau ini Pak nggak pernah benci dengan orang, nggak pernah benci dengan saudara, karena orangnya rajin silaturahmi. Ya ini kadang-kadang nggak kita yang tuan rada-rada seolah gua kan tuan gua ngeluh. Lalu ini datang ke rumah gua, begitu Pak ya. Karena kita Pak nyari fadilahnya aja. Kira-kira orang kalau silaturahmi dapatnya apa? Nggak pandang dia tuaan atau mudaan. Yang mudaan apalagi Pak ya? Kudu apa? Kudu duluan. Dan ini Pak, kudu dilakukan oleh para putra-putrinya. Ya, emang nenek-nenek suka silaturahmi, ayo jalin semua.
Itu sebagai tanda bakti anak kepada orang apa? Tua. Orang pas saya bilang tadi, kalau orang itu rajin Pak, negur sapa, salaman gitu, hatinya Pak bersih. Pasti hati bersih. Kan kalau orang gedeg memang Pak, ketemu begini, melengos. Ya Pak ya. Hatinya apa tuh? Hatinya ada penyakitnya. Penyakit apa Pak? Penyakit ghillah namanya itu kata Allah. Ya. Penyakit ghillah, bukan gila, bukan. Ghillah. Apa tuh? Dengki, iri, degik tuh sama orang tuh. Ya. Makanya kalau ada orang yang masih punya penyakit iri, dengki sama orang Pak, ini kudu diobatin. Allah kasih obatnya tuh berupa doa surah Al-Hasyr ayat 10. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu innaka raufur. Banyak tuh, banyak baca doa itu. Biar apa? Biar dijauhkan Pak hati kita dari penyakit dengki dengan orang lain. Duduk satu majelis karena gua gedeg sama dia, kagak nengok bisa. Salaman melengos Pak, melengos. Ya, orang yang kayak gitu belum takut mati. Biasa kalau dia mati, melengos dan melengos, siapa yang mau maafin? Jangan sampai kita mati bawa dosa antara kita dengan kita. Itu namanya orang muflis disebut tuh. Ya, orang yang paling bangkrut ya itu orang itu. Ya, orang yang selalu apa? Enggak akur sama orang lain Pak ya. Almarhum udah ngasih pelajaran, datang silaturahmi. Ayo sambung. Karena orang silaturahmi gampang masuk surga. Yang ketiga Pak, terakhir ya, saya 3 poin aja. Yang ketiga Pak, almarhumah Pak ini tipe orang kebanggaan Rasulullah. Kenapa Pak? Nabi bangga sama almarhumah. Anaknya banyak. Ya, maka kata Nabi, tazawwadul wadudal wadu gitu. Nikahilah, kawinilah perempuan yang punya kasih sayang, perempuan yang banyak anaknya. Fa inni mukasirukum bikum umam. Saya bangga kata Nabi terhadap orang yang banyak anaknya. 9 Pak, 9. Orang sekarang Pak nggak ada yang mau punya anak 9. 4 aja emaknya udah ngasoh. Bini kita udah ngasoh Pak. Udah kagak mau beranak. Kalau bikinnya apa? Mau, doyan. Ya, beranak udah nggak mau. 9 Pak, almarhumah. Bisa-bisa ini mah dilangkain bunting loh ya. Habis 9 Pak ya. Kalau satu orang Pak, anaknya setiap habis sholat 1 Fatihah, Masya Allah Pak, almarhumah kebanjiran. Setiap hari dapat 5 Fatihah kali 9. Nah, udah jonjon dah. Kenal jonjon Pak? Jonjon. Ah, jonjon kenal? Kenal. Yang ada kumisnya. Jonjon tuh ya. Ya. Jadi punya anak banyak Pak, doanya brodok. Doanya banyak. Satu anak habis sholat Al-Fatihah, girang dah almarhumah Pak di alam kubur. Alhamdulillah. Ini si Anu anak pertama udah ngirimin, anak kedua udah ngirimin, anak ketiga udah ngirimin. Matanya nggak panjang lagi tuh. Jangan sampai nenek-nenek aki-aki di kuburan matanya panjang Pak ya. Liatin anak gua, sama repot ya. Sholat assalamualaikum berdah. Liatin gua dikirimin doa, kirimin Fatihah Pak. Kirimin Fatihah, bacain istighfar Pak. Kalau orang tua di alam kubur Pak sering dibacain istighfar sama anaknya, Allah angkat derajatnya. 1 istighfar, 1 derajat Allah angkat. Ya, jadi orang tua kita tuh Pak di alam kubur 1 istighfar, 1 apa? Derajat. Berapa kali Pak kita istighfarkan buat orang tua kita yang di alam kubur? Sebanyak itu derajatnya Allah angkat. Ada satu riwayat Pak, kata Allah begini, ini orang hamba Allah, emang orang banyak dosanya Pak, dosanya banyak. Orang itu dipindahin sama Allah dari neraka kemana? Ke surga. Kata orang, ya Allah kok bisa? Saya ini ahli maksiat, saya ini banyak dosa, kenapa ya Allah saya dipindahkan dari neraka ke surga? Apa kata Allah? Biistighfari waladika laka. Nah ini mahal Pak. Dengan sebab istighfar
istighfar anak kamu untuk kamu. Jadi almarhum engkau apa? Dasar kalian. Amsar ya. Almarhum engkau Amsar, almarhumah Ibu Halimah, dengan istighfar anak-anaknya Allah angkat. Aturan kuburnya bagian lubang neraka dirubah menjadi lubang apa? Surga. Dengan sebab apa tuh? Istighfar. Itu untungnya banyak anak. Ya, untungnya banyak anak. Maka kalau belum nih ya, karena saya belum tuh lihat nih Pak, Ibu Halimah udah haji belum? Nah, umrah udah, hajinya belum, sempurnain. 9 gampang Pak, 2 juta seorang bayar. Halus tuh, halus ya, bayar. Haji. Untuk apa para bapak hari sekalian? Agar almarhumah di alam kubur Allah catat sebagai manusia yang sempurna rukun Islam. Ya, kita kan pengen mati Pak, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan agama Islamnya sempurna. Orang yang mati agama Islamnya sempurna adalah orang yang pernah pergi haji. Almarhumah saya yakin Pak, saya yakin beribu persen setiap sholat pasti pengen banget pergi haji. Tapi doanya Allah kabul setelah beliau ada di alam barzah. Ya, bismillah nih, tahun besok habis lebaran cari tuh badalin haji buatnya. Ada satu lagi nanti buat bapak, ya begitu ya. Agar apa bapak sekalian? Dikabulnya doa almarhumah saat almarhumah sudah di alam kubur. Ya Allah, saya pengen pergi haji, begitu ya. Allah kabul doanya pas di alam kubur. 9 apa? Enteng, 9 anak enteng. Ya, kocek kekumpul Pak ya. Iya. Kalau beratnya mak, pokoknya sehari 10.000 aja taruh celengan nih buat badalnya haji. 10.000. Berarti kalau setahun berapa? 3.600.000 kan? Kali berapa tuh? 9. Ah, betul. Encer. Saya juga mau segitu, mau badalin tuh gede juga itu ya. Ya, gede. Nah, 10.000 Pak, 10.000 setiap hari masukin celengin. Nanti setahun kebok. Ya kan? Satu anak 3.600.000 kali berapa? 9, 30 juta. Beres tuh. Senur, nih padahal 30 juta. Wah, ngingkrik saya udah betul Pak. Kenal ngingkrik Pak. Udah buru-buru itu ya. Mahal bayarannya itu 30 juta ya. Enggak apa-apa, biarin. 30 juta semakin besar bayarannya, semakin besar apa? Pahalanya. Ini kadang-kadang bol kuning butuh gasir. Mau badil orang tua di wartawan. Kan mahal amat Pak, nggak bisa 5 juta ya. Kerjain deh sono itu gitu ya. Kata ringan tadi Pak ya. Bismillah Pak. Biar almarhumah dia kubur apa? Sempurna agamanya. Allah catat sempurna. Ya. Insyaallah mudah-mudahan Pak ya. Oleh karena itu para bapak sekalian, mari kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhum Bapak Amsar dan almarhumah Ibu Halimah Pak ya. Allah angkat derajatnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak sekalian, saya mohon doanya juga Pak, biar saya cepat sehat ini, karena insya Allah tanggal 29 saya akan berangkat umroh. Insya Allah ada 90 orang ya. Mohon doanya Pak biar cepat sehat ini ya. Tadi sudah ada 2 kali diurut karena hari Jumat, tadi diurut lagi Pak ya. Kalau itu Bang urut, ini guru kalau masih sakit lagi dalam 2-3 hari ke depan ke dokter katanya. Ya di rongsen Pak ya. Ya Allah Bang jatuh ke situ makin di rongsen Pak ya. Mohon doanya Pak biar sehat. Umroh di 29 Januari yang akan datang lancar, tidak ada kendala apapun. Bapak-bapak juga niatin dalam hati Fatihah ini, ya Allah cepat saya undang untuk jadi tamumu. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak hari sekalian dan mohon maaf ya kalau tadi namanya Pak keberatan ya. Nama 2 kiai ada di saya ya. Mudah-mudahan para bapak hari sekalian nggak keberatan itu ya. Karena kebetulan Pak
nama itu tafaulan. Jadi Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar, teman bestinya abang saya yang paling pertama. Nah, beliau sering nginep di rumah saya. Pas saya lahir kata nyak saya, ya udah namain aja tuh, namain sama tuh sama anaknya Kiai Nur Ali begitu Pak. Dan alhamdulillah sepanjang saya hidup hampir 20 tahun lebih hidup saya bersama Abuya Kiai Nurul Anwar. Hampir sampai beliau tutup mata, sampai meninggal. Kemana-mana diketek beliau semua. Amin. Sampai jodoh saya juga ada di tangan beliau. Alhamdulillah ya. Kebetulan bapak saya namanya Muhammad Amin. Nah jadinya Nur Anwar Amin. Alhamdulillah Pak. Ya dapat berkahnya Pak ya. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.